Oke, di sini saya akan menjelaskan penggunaan dari objek control data grid view. Nah, pada contoh ini, penjelasan video ini yang akan saya gunakan arsitekturnya untuk database adalah arsitektur disconnected, di mana kita akan memanfaatkan SQL data adapter dan dataset. Nah, sebelum saya masuk ke programnya, nantinya contoh ini akan menggunakan database Nodewin. Ya. Nah, di mana pada database Nodewin sudah tersedia sejumlah tabel. Ya. Nah, nantinya tabel tersebut saya akan mengambil suatu tabel outputnya ya, maksudnya output dari tabel tersebut adalah mengambil dari multi table. Nah, misalnya saya akan mengambil beberapa field. Yang pertama dari tabel customers, kemudian dari tabel order. Nah, jadi ada dua tabel. Nah, oke, nanti saya akan mengkombinasikan dengan dua tabel ini. Nah, untuk tabel customer, di sini akan saya ambil customer ID, field pertama, kemudian field 2 adalah contact name, kemudian yang ketiga adalah country, kemudian yang keempat, nah, saya akan mengambil dari tabel order, di mana di sini akan diambil order ID dan order date. Nah, ini masih error ya. Oke. Nah, dari 5 field ini akan saya ambil dari tabel customer, dijoinkan dengan order. Nah, saya sesuaikan lagi. Setelah itu t.customer ID sama dengan o.customer ID. Nah, nanti akan saya menggunakan query ini, ya, sehingga dapatlah hasil ini. Jadi nantinya tabel inilah nanti akan muncul ke data grid view dengan menggunakan query ini. Ya, oke. Kita mulai. Nah, saya akan memasangkan satu data grid view. Saya perbesar, ya. Kemudian nama data grid view tersebut, misalnya saya namakan dia adalah DGV Node, ya, karena diambil dari database Nodewin. Oke, kita masuk ke codingnya. Saya sudah menyediakan connection string, di mana dipanggil adalah database Nodewin. Udah? Oke, tadi di awal sudah saya katakan bahwa akan saya gunakan arsitektur disconnected. Jadi dia memerlukan SQL data adapter dan dan dataset. Ya. Nah, setelah itu saya memasukkan di sini DA sama dengan new data adapter, perintahnya. Nah, langsung saya masukkan perintahnya. Apa perintahnya? Nah, tinggal saya kopas dari query ini. Oke, saya jadikan menjadi satu baris. Tutup, ketik ganda, koma, dan akan dieksekusi dengan connection string con yang sudah dinyatakan di atas. Setelah itu, ds sama dengan new dataset. Setelah itu da.fill ds, koma. Nah, hasil eksekusi query ini akan disimpan ke dalam dataset DS dengan nama tabel. Nah, misalnya di sini adalah pelanggan. Ya, namanya adalah pelanggan. Oke. Nah, kemudian sudah tersedia satu data grid view yang namanya DGV Nodewin. Hasil dari query ini yang sudah disimpan ke dalam DS dengan nama tabelnya pelanggan akan saya munculkan ke data grid view. Nah, DGV
data source sama dengan ds.table pelanggan. Ambil tabel pelanggan dari dataset. Kita coba lihat hasilnya. Nah, inilah hasilnya. Cocok. Customer ID, contact name, country, order ID, order date. Ya. Nah, apa yang Anda lihat saat ini adalah yang ada di dataset, bukan database. Sehingga apapun yang Anda lakukan di sini, Anda mengutak-atik. Ya. Nah, di sini saya mengubah customer ID-nya, saya mengubah namanya, saya mengubah country-nya. Ya. Itu tidak akan berpengaruh. Termasuk di bawahnya ini bisa kita tambahkan record baru. Jadi apapun yang kita tambahkan di sini hanyalah tersimpan secara virtual. Jadi dia hanya tersimpan ke dalam dataset, bukan di database aslinya. Ya. Nah, kita bisa mengunci supaya user tidak bisa mengubah ataupun menghapus. Misalnya, gv.allow user to browse sama dengan false. Jadi user tidak bisa menambahkan record baru. Kemudian user tidak bisa menghapus. Kemudian .read only. User tidak bisa mengedit. Nah, saya jalankan. Nah, nggak bisa diedit lagi. Ya, apapun nggak bisa diedit. Dan di baris terakhir tidak tersedia baris kosong. Ya, jadi hanya bersifat read only. Oke. Nah, saya jalankan lagi sekali. Setiap nilai yang sudah muncul di data grid view bisa kita pilih. Nah, sel mana yang kita pilih, itulah akan ter-highlight, terpilih. Ya. Oke, saya ubah sedikit, saya tambahkan lagi bgv selection mode. Ya, sama dengan data grid view selection mode. Nah, saya mengambil full row select. Hasilnya, nah, kalau tadi saya klik salah satu sel, maka sel itulah ter-highlight. Bedanya di sini full row select. Dimanapun yang saya pilih, maka satu baris itulah akan ter-highlight. Kemanapun saya pilih. Saya klik ini satu baris. Ya. Oke. Nah. Kemudian, misalnya lagi, saya akan melakukan perubahan sedikit terhadap program ini. Misalnya, saya tambahkan satu text box. Kemudian, saya tambahkan satu button. Oke, nah, button ini adalah cari. Akan dicari customer ID-nya. Jadi nantinya saya akan masukkan suatu customer ID, cari. Jika customer ID tersebut ditemukan di dalam data grid view, maka baris tersebutlah akan tersorot atau ter-highlight. Ya, oke, kita masuk ke cari. Nah, di dalam cari ini, lakukan perulangan for integer i sama dengan 0, kemudian i lebih kecil dari data grid view, bgv rows count, kemudian i plus. Setiap record yang muncul dalam data grid view itu juga memiliki indeks. Record pertama indeksnya 0, record kedua indeksnya 1, record ketiga indeksnya 2, dan seterusnya. Sampai dengan indeks terakhir adalah count kurang 1. Ya. Nah, kemudian akan dibaca jika data grid view dalam kurung siku. Nah, bisa Anda lihat langsung saya kurung siku,
kolom index dan row index. Kolom juga memiliki indeksnya. Kolom pertama, indeks 0. Nah, yang akan saya cari adalah customer ID. Dan customer ID ada di kolom pertama. Ya. Nah, maka di sini 0, baris. Nah, baris ini tergantung dari i perulangannya. Dia akan mencari mulai dari perulangan pertama sampai dengan dia akan mencari mulai dari baris pertama sampai dengan baris terakhir. Maka 0,i dalam kurung siku dot value dot toString, maka dia sama dengan textbox 1 dot text. Jika sama, nah, maka data grid view dot rows baris ke i dot selected sama dengan true. Nah, setelah itu, jika ditemukan, maka ya, langsung saya hentikan ulangannya. Oke, ini awalnya nggak usah karena dianggap satu statement aja. Nah, kita coba jalankan. Oke, misalnya saya memasukkan Welly. Saya kapitalkan W-E-L-L-I. Sorry. Nah, ini dia. Nah, Anda perhatikan. Saya cari lagi yang ketiga, yang ke tengah. VT. VIC-TE. Cari. Nah, Anda perhatikan. Terjadi 3 record secara bersamaan terselect. Nah, ada satu properties yang belum kita atur, yakni DGV not dot multi-select sama dengan false. Jadi hanya bisa satu record aja yang terselect. Ya, nah, saya jalankan ulang lagi. Oke, kita mulai lagi. Saya mencari Welly. Nah, misalnya lagi, saya mencari, nah ini di tengah ada Iko. Ini ya. Oh, tidak. Oke, coba kita cari. Ya? Oh, nggak ada. Oke, quit misalnya. Cari. Ya. Oke. Misalnya coba saya cari Welly lagi. Dapat. Misalnya lagi Volvo. Nah. Oke. Jadi dia akan melakukan pencarian, jika ketemu, maka baris yang terpilih akan ter-highlight, terselect menjadi true. Nah, itu adalah contoh paling sederhana dari penggunaan dari data grid view.